Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Guru dan orang tua yang hadir di sini serta teman-teman yang saya kasihi semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya di ujian sekolah berbasis kinerja. Tema SDGs pilihan saya yaitu tema yang ke-6, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Latar belakang saya memilih ini, saya ingin tahu apa kondisi air di sekitar tempat tinggal rumah saya. Apakah di sekitar tempat tinggal rumah saya itu airnya bersih atau kotor? Target yang ingin saya capai adalah semoga nantinya di kedepannya air di sekitar tempat tinggal rumah saya 100% jadi bersih, karena dihindari dari sampah juga. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada pencemaran air, tanah, dan udara. Tetapi di kesempatan kali ini saya lebih berfokus pada pencemaran air. Pencemaran air itu apa sih? Pencemaran air itu adalah pencemaran air itu adalah di mana kondisi air terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya, atau bisa juga dengan itu menguning atau gara-gara cuaca juga. Nah, dampak dari pencemaran ini adalah bisa dari kesehatan, dari imun, dan juga lain-lainnya. Nah, sekarang saya akan mengambil studi kasus. Studi kasus. Di rumah saya kondisi airnya kurang baik, agak sedikit menguning. Nah, dari sebab itu saya mengusulkan kepada orang tua saya untuk menggunakan filter air agar menguningnya menghilang. Jadi bisa kondisi air di rumah saya menjadi baik lagi. Nah, sesudah itu saya juga membuat cerpen. Tetapi karena waktunya tidak terlalu lama, jadi saya akan bacakan sinopsis saja. Cerpen yang saya buat itu ada cerita di sebuah desa. Di sebuah desa itu, jadi penduduknya itu sedang mengalami krisis air. Di sini ada satu pemuda bernama Deren yang ingin mengubah krisis air itu menjadi kembali lagi. Jadi tidak ada krisis air di desa itu. Nah, Deren dengan bersama teman-temannya membuat sebuah komunitas untuk membuang atau menghancurkan yang itu krisis air itu. Udah cantumin videonya belum? Udah. Enggak ada di sini. Ada di slide ke-9. Refresh saja dulu, coba Bu. Refresh dulu Bu. Refresh saja dulu. Mana sih Itu sudah sebenarnya. enggak kelihatan kan? Buka aja. Deren. Udah aja yang geser. Klik aja Deren. Tapi Coba diklik. Jadi di suara kalau tarik dulu. Gak bisa.
Jelaskan. Jadi di sini itu saya wawancara bersama tetangga saya di sebelah rumah saya. Saya memberi pertanyaan kepada tetangga saya bagaimana kondisi air di tempat tinggalnya. Ternyata dia tuh menggunakan dua sumber air, dari PDAM dan juga sumur. Air dari sumur itu dia gunakan untuk mencuci baju, untuk mencuci pakaian, dan juga mencuci piring. Sedangkan untuk air PDAM dia gunakan untuk mandi, untuk memasak, dan juga untuk minum. Lalu saya juga bertanya kepada beliau, apakah ada upaya pemerintah dalam memperhatikan air bersih di Kota Tasikmalaya? Katanya ada, seperti membuang sampah setiap harinya. Jadi setiap hari ada tukang sampah yang datang kepada ibu ini untuk mengambil sampahnya agar air di rumahnya juga bisa menjadi bersih. Lalu di sini saya juga membuat filterasi air. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris. How to make simple water filter. This is a filter water, simple filter water. I'm very proud of myself because I can make a simple water filter. The simple water filter, the materials is tissue, kapas, liquid, water, and the bottle plastic. Nah, sekarang saya akan membahas norma. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air bersih. Dan juga saya mengambil tentang norma kesopanan. Kenapa saya mengambil norma kesopanan? Karena ada di Indonesia kasus pencurian air dari PDAM. Nah, oleh sebab itu kita harus melaksanakan norma kesopanan juga. Karena apa? Agar kita bisa dijauhkan dari segala bentuk pencurian. Nah, di sini saya juga membuat respon dari Google. Dari respon yang saya dapatkan, saya mendapatkan 30 jawaban. Saya bertanya kepada mereka, dari mana sumber air yang mereka dapatkan? 26 orang menjawab dari sumber. 14 orang menjawab dari PDAM dan 15 orang menjawab dari sumur, dan 1 orang menjawab dari sistem penyedotan. Lalu saya bertanya, bagaimana kualitas air di rumah Anda? 26 orang menjawab baik dan 4 orang menjawab tidak baik atau kurang baik. Di sini juga saya menghitung median dan modus. Rata-rata umur pengisi saya adalah 16,7 atau 17 tahun jika dibulatkan. Di sini cara menghitungnya itu kita jumlahkan dulu semua responden umurnya, lalu dibagi dengan jumlah responden. Lalu median itu adalah tengah-tengah. Di sini kita itu harus coret-coret bagian-bagian sampai ketemu di tengah-tengahnya. Dan ternyata tengah-tengahnya adalah 15. Lalu modus itu yang paling sering muncul. Di respon saya, kebetulan yang paling sering muncul adalah umur 14 dan 15 tahun, yaitu dengan 11 orang. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang pandangan gereja Katolik terhadap pembersihan air.
Gereja Katolik mengajarkan kepada umatnya agar menjaga air, agar semua orang memiliki hak untuk mendapatkan air bersih dan harus menjaganya juga. Seperti di kitab Kejadian 2 ayat 15. Di kemudian hari Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memeliharanya. Artinya adalah Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga lingkungan kita. Ini adalah filter air yang saya buat. Ada di situ. Lalu ini karya lukis yang saya buat. Mengapa saya membuat gambar ini? Karena sekarang itu banyak sekali penebangan pohon yang dibuang sembarangan. Ini juga ada sampah di sini, sampah. Di sini ada pohon. Yang berarti kita itu harus mengurangi yang namanya penebangan pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan juga. Nah, karena saya mengeluarkan pengeluaran, saya juga membuat neraca saldo. Awalnya pas saya adalah 100.000 rupiah. Lalu saya membeli arang, botol, tisu, kapas, pasir, dan kerikil yang habisnya 45.500 rupiah. Sisanya yaitu 45.500 rupiah. Lalu kesimpulan dari semuanya, saya bangga bisa membuat filter air ini. Karena apa? Karena saya baru tahu kalau ternyata dengan menggunakan bahan-bahan begitu bisa membuat air menjadi bersih. Dan juga saya bisa presentasi di sini karena saya senang jadi bisa bangga. Cukup sekian dan terima kasih. Sepertinya daerah ini gum-gum kan. Ngapain di situ? Sini. Nyantai dulu, nyantai. Itu kayak ketat banget loh, ini tangannya udah basah tuh tadi. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan saya lagi. Banyak tepuk tangan, tadi mah dikit-dikit. Oke, ini masih ada waktunya mungkin dari orang tuanya Darren boleh maju ke depan kasih kesan-kesannya. Ya biar gak gugup lah Darren juga. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah mengajarkan Darren beberapa hal selama ini. Banyak kekurangan yang ada, tapi saya cukup bangga dengan pencapaian yang ada. Terima kasih. Oke, sekarang coba komentar dari guru-guru gimana presentasinya Darren tuh gimana untuk hari ini ya? Apakah memuaskan atau gimana? Ada yang mau komentar dari guru-guru atau dari teman-teman deh? Tiap di belakang tuh udah ngomong tuh. Boleh. Oh, bahkan tadi lagi boleh. Hari ini Pak Ari penilaian bagus dulu enggak? Ya, Pak Ari anti ya menilai buruk bagus enggak? Ya, semuanya anak-anak hebat semuanya. Ya, anak-anak hebat semuanya. Ya, karena hari ini kemarin itu adalah awal. Karena mempersiapkan anak-anak untuk besok. Hari ini itu bukan tujuan, ya, anak-anak, orang tua. Hari ini bukan tujuan, sekali lagi, ya. Hari ini hanya sebagai batu loncatan supaya esok anak-anak lulusan dari sini menemukan potensinya, ya. Jadi saya lagi mengajak Bapak Ibu guru juga semuanya, Pak Kanadi ngajak teman-teman bukan untuk mengintimidasi atau apa, tetapi kita berproses untuk anak-anak semuanya. Sekali lagi terima kasih ya untuk Darren, kemudian orang tua semuanya sudah berusaha mendampingi putra-putri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini aku mau langsung tanya jawab apa masih ada komentar lagi? Boleh, langsung tanya jawab aja. Tanya jawab aja, oke silakan mungkin dari guru-guru untuk ingin tanya jawab 10 menit saya silakan. Sedikit aja. Datanya Darren ambil dari wilayah mana ya? Dari wilayah Kota Tasikmalaya, Bu, dari aku sebar-sebar
Dari kota Tasikmalaya, di kota Tasikmalaya. Oh, di sekota Tasikmalaya ya. Baik, terima kasih. Respondennya dari sana nggak ada peran. Waktu itu respondennya ada nggak? Respondennya waktu itu pernah mengatakan baru hari ini ada 33 kalau nggak salah waktu itu ditanya berapa kok ada sekian anak waktu apa? Waktu Respondennya itu. awal-awal ini Oke, berapa waktu itu? 16. Oh 16 ya. Setelah itu nambah nggak respondennya? Nambah. Oke. Boleh ceritakan nggak dari responden itu mungkin Bu apa namanya Bu ini ingin tahu ya siapa saja yang menjadi responden untuk Deren. Artinya kalau kota atau luas, nah itu apakah lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan gereja atau lingkungan apa yang teman-teman itu? Dari teman sih Pak. Teman. Iya teman, bukan dari gereja atau lingkungan sektor apa. Ada itu nggak? Maksudnya biar ibu tahu Deren itu meneliti tadi teh dari mana? Ada nggak wilayah, kecamatan atau? Wilayah AZ ada, Cirebon ada, terus India ada juga, Bogas ada. Ada di Google Form-nya udah dicantumkan ya? Ya, betul. Ya memang jadi nambahin ya karena waktu itu waktu apa pendampingan memang dari 16 responden itu Deren itu bukan teman-teman dekatnya, bukan teman-teman Yos. Ya, kebanyakan itu teman-teman di luar Yos. Nggak tahu matanya atau apanya, kebanyakan dari sana kemarin saya perhatikan itu. Ada berapa persen itu bukan teman-teman Yos kemarin. Berarti di sini sudah dia punya teman apa namanya menyebar mungkin di klub apa basket. Ada atau ibu yang lain? Ya, masih ada lagi nggak? Ibu paling menolak akuntansi. Coba kamu lihat laporan dulu, ada yang berbeda nggak? Coba kamu perhatikan dulu laporannya. Di mana yang itu? Tuh, lihat laporanmu kenapa beda gitu sama aku. Tuliskan 45.400, sedangkan aku 100.000. Kan 45.500 sama 45.500 kan kalau ini sisanya 45.500. Berarti kan 45.500 sama 45.500 masih 91. Ya kan? Oh, iya. Bikin dulu pokok. Ya, taruh dulu. Biar sama ya. Berani belakangnya dulu gitu. Saya kira baik. Ada kurang ya. Nanti dicek kembali ya. Ya. Mungkin Terus kami ya. sama yang itu lagi penulisan di bawah kenapa banyak? Karena ya sarannya jangan grogi. Ya tolong betul ya yang namanya cuan ya. Namanya cuan kita ini hidup ujung-ujungnya kena duit ya. Hidup ujung-ujungnya duit. Ya kalau kita udah berusaha bagus kemudian tapi hitung-hitungannya salah ya tetap kita akan rugi. Oleh karena itu ini yang menjadi hal yang utama dan penting ya. Artinya sekali lagi mungkin ya dimanapun kapanpun akuntansi sederhana itu tetap dipakai ya. Akuntansi sederhana tetap dipakai ya. Pemasukan, tanggal ya, tanggal uraian, pemasukan, pengeluaran, saldo itu tetap harus ada dimanapun kapanpun. Walaupun kamu mungkin belum berusaha, dari mami kasih uang berapa hari ini catat ya, pakai beli naon, sabaraha, pengenan sabaraha. Nah itu dalam kehidupan saya juga harus berjalan itu ya. Nah syukur-syukur kamu dari uang jajan tersebut masih mendapat lebih untung ya. Nah karena itu mungkin juga jangan sampai salah ya untuk debatnya ya, debat kredit ya. Silakan nanti ya yang sederhana belajar memahami ya tentang keuangan pintar ya.
Oke, masih ada yang bertanya lagi gitu? Bisa. Oke. Satu lagi. Oh, bukti notanya nggak kamu buat. Enggak. Nah, itu wajib ya, nota wajib. Karena sekarang itu udah by data, ya. Dapat uang dari mana, nariknya dari mana, dipakai apa, belinya di mana, itu tetap harus jelas, ya. Walaupun ke mami juga kamu harus laporan seperti itu, ya. Jadi kalau uang itu jangan diperolok-olok masuk saku, tetap harus rapi, ya. Nah, kemudian data juga harus ada. Mami beli ini, pakai apa, kiri segala macam, tunjukin, di screenshot, tulisnya dengan laporan, sederhana ya. Nah, itu. Yang di sini juga mungkin harus ada, ya. Laporan-laporan sederhana, gitu ya. Kita belajar untuk tertib administrasi, ya. Siap? Ya. Ada lagi mungkin ada waktu, masih ada waktu. Berapa menit? 4 menit, silakan. Okay, thank you, Darren, for your presentation. First, I want to tell you that I little, what is it? Little disappointed with you. Why? Because you put your report text. It's not just like what I want, and then as like what your friends did. Yeah. Okay. You just put general classification, definition, and characteristic. What do you mean with the characteristic? Maybe you can tell to me. What do you mean with characteristic? Characteristic is the character in this water filtration water. The characteristic of the filtration. Yes. Okay, so can you tell me what the result of your study of making the water filters? The conclusion of your study by making water filtration. Do you get it? What I mean? No, sorry. Kesimpulan dari penelitian atau percobaan dari water filtration yang kamu buat. Oke. I'm telling water filtration because I mean, what is the result? Do you get the clean water? yes, this is Okay, so I mean, you have to make a conclusion with your study. Oh, I did clean water when I use this filtration water. Okay, can you tell me what do you mean when you want to make a water filtration? Sorry. What do you mean when you want to make water filtration? Yes. Stone. Your stones? Stones? Yes, stone. The tissue Uh-huh. and charcoal, dirty water, Okay. and flat. Flat. And then this one, the big one. The big one is the big one, yes. The bottom. The bottle. Okay. So, what tools that you need? Oh, the tools is flat, knife, Okay. or cutting. So, Okay. So, the last one. Why you put your title of your procedure text? How to make a simple water filtration, right? Yes. Okay. Can you give me a reason why you use simple in your text? Why don't you make maybe for how to make amazing water filtering? because I don't edit
what I don't really You don't add. add anything in my filtration water. I don't add nothing anything. Just a plastic water. Okay, just a simple things that you need to make a water filter. Okay, Darren, but you have to you want what is it? You have to tell me after this, Yes. and then you have to revise your text because it's still done. Okay, thank you for your answer. Oke, terima kasih Sarah. Ini kan, nah, berjuang tuh sampai ingetan semuanya sampai berdiri. Guru